Baik, dalam video kali ini sebelum kita masuk ke struktur data kita yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu algoritma dan struktur data. Kita lihat dulu definisi dari algoritma itu sendiri, ya. Algoritma itu sendiri merupakan sebuah prosedur langkah demi langkah yang nantinya mendefinisikan serangkaian instruksi, ya, dan akan dieksekusi dalam urutan tertentu dan di ujungnya pasti akan menyelesaikan sebuah masalah, ya. Kita akan lihat langsung contoh penerapannya biar semakin paham, ya. Kita akan lihat gambar pertama ini. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat yang warna kuning itu bilangan apa? Ya, ini merupakan sebuah bilangan prima, ya. Dari algoritma bilangan prima, kita bisa menentukan apakah sebuah bilangan itu prima atau bukan. Ya, bagaimana algoritmanya? Algoritmanya biasa kita tulis dengan sebuah flowchart seperti ini. Ya, ini sebetulnya merupakan yang sudah kalian pelajari di pemrograman awal, ya, pengenalan pemrograman atau pemrograman 1 biasanya. Dan kita bisa merepresentasikan sebuah algoritma dengan sebuah flowchart, ya. Flowchart sendiri juga merupakan sebuah rangkaian instruksi, ya, yang merupakan prosedural langkah demi langkah untuk nantinya di ujungnya menyelesaikan sebuah masalah, yaitu apakah ini prime, ya, prima, atau ini bukan bilangan prima, ya. Oke, ini yang paling sederhana yang dari sebuah algoritma. Kemudian yang sedikit lebih kompleks lagi, kalau teman-teman lihat di sini, yaitu adalah sebuah algoritma untuk melakukan pengurutan. Ya, ini kita dapatkan visualisasinya dari codepumpkin.com/bubblesort, ya. Nah, sesuai namanya, ini merupakan sebuah algoritma pengurutan yang namanya algoritma bubble sort. Nah, algoritma ini juga, ya, kalau kita lihat di sini, ini bisa kita tuliskan juga dengan sebuah pseudocode. Ya, pseudocode yang hampir seperti kode program seperti itu, yang intinya di sini adalah sebuah prosedur langkah demi langkah, ya, ada berbagai instruksi di sini yang di ujungnya akan menyelesaikan sebuah masalah, yaitu adalah sebuah masalah pengurutan data, ya. Kemudian mungkin kalau kita lihat sedikit yang lebih kompleks, ya, jauh lebih kompleks lagi adalah, ya, ini, ya, sebuah mesin pencarian Google, ya. Bagaimana Google bisa menampilkan hasil-hasil yang relevan dalam page pertama? Ya, dia bisa mengurutkan dari yang paling relevan sampai yang paling tidak relevan dari 3.550.000 hasil pencariannya. Ya, tentu saja yang di page 1 semuanya biasanya relevan. Nah, bagaimana Google melakukan hal tersebut? Ya, sederhananya ada sebuah algoritma yang namanya PageRank. Ya, namun saya yakin saat ini Google tidak hanya menggunakan PageRank. Ya, kalau kita lihat di sini intinya, ya, saya tidak menuliskan flowchart ataupun pseudocode, namun yang intinya adalah kalau PageRank ini yang banyak direferensikan oleh halaman lain, ya, maka di sini kalau kita lihat bulatannya semakin besar. Artinya ini kalau kita cari dengan kata kunci tertentu, maka yang keluar adalah yang bulatannya paling besar ini, gitu ya. Yang bulatannya paling kecil mungkin akan berada di page-page selanjutnya. Ya, jadi yang paling banyak direferensikan kan yang kuning ini. Ya, dia direferensikan oleh merah, ungu direferensikan oleh hijau, ya, dan seterusnya. Ya, maka Google akan mengeluarkan hasil pencarian yang pertama adalah yang paling banyak direferensikan. Ya, ini adalah salah satu algoritma PageRank. Ya, tentu saja Google sudah mengimplementasikan ini sejak lama dan pasti di dalamnya Google telah menuliskan serangkaian instruksi tertentu untuk nantinya dapat mengeluarkan hasil pencarian yang relevan. Baik, kalau kita lihat sebetulnya proses algoritma secara umum itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah input data, kemudian proses, dan kemudian output data. Ya, ini akan erat kaitannya dengan struktur data yang akan kita pelajari. Ya, jadi kalau struktur data, bagaimana kaitannya dengan algoritma? Pasti dalam sebuah algoritma operasi-operasinya melibatkan data, ya. Contohnya tadi pada kasus bilangan prima, ya. Kalau bilangan prima inputnya adalah bilangan prima, prosesnya adalah algoritma yang tadi saya sampaikan dalam flowchart, outputnya adalah bilangan prima atau bukan, ya, yang juga merupakan data. Pada contoh kasus bubble sort, input kita data juga, ya, rangkaian bilangan yang tidak terurut. Diproses dengan algoritma bubble sort, kemudian outputnya adalah rangkaian bilangan yang terurut, ya, data juga. Ya, atau contoh kasus yang lain di sekitar kita, mungkin kalau misalkan kita main Facebook, gitu ya, kita nge-like status orang, maka itu merupakan input kita. Ya, kita nge-like status orang, kemudian proses dari Facebook sendiri akan meng-counter like tersebut, ya, meng-counter +1. Kemudian nanti kalau di tampilan ada tanda sudah di-like dan counternya naik, ya, dan counter itu juga bisa merupakan sebuah output, ya, dari hasil proses like status tersebut, ya. Nah,
Mungkin kalian, kalau misalkan ya sudah menggunakan Facebook, sudah menggunakan Google, mungkin tidak pernah berpikir, gimana sih prosesnya itu bisa berlangsung dengan waktu yang sangat cepat, ya. Oke, kalau kita lihat Google sendiri, kalau kita tadi search algoritma, dia akan mengeluarkan 3,5 juta results, ya, dan kemudian diselesaikan hanya dalam waktu nggak sampai setengah detik, ya, cepat sekali. Nah, bagaimana Google bisa melakukan hal ini, ya? Saya bisa bilang Google pasti membuat struktur data dalam penyimpanan indeks-indeks web ini dengan secara tepat. Ya, sehingga ketika puluhan orang mencari, bukan puluhan ya, mungkin miliaran orang atau jutaan orang mencari, dia bisa mengeluarkan datanya secara cepat. Ya, pasti dia menggunakan struktur data dan proses-proses lainnya yang tepat ya. Namun yang kita akan fokus di sini adalah struktur datanya ya. Tidak hanya struktur data memang ya, ada jaringan, ada parallel processing, hal-hal lain yang memungkinkan ini keluar secara cepat. Tapi salah satunya adalah struktur data. Ya, saya yakin salah satunya adalah struktur data yang efisien ya, yang bisa melakukan optimasi dari input disimpan ya, Google mengindeks halaman-halaman web disimpan di struktur data yang tepat sehingga nanti di-outputkan kemudian menjadi hasil pencarian yang dikeluarkan secara cepat. Oke. Inilah ya, jadi inilah dasar mengapa sih kita harus tahu struktur data di samping kita sebelumnya sudah tahu algoritma. Ya, algoritma oke, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan algoritma itu di struktur data yang tepat agar nanti program kita memiliki kompleksitas atau memiliki running time yang efisien. Ya. Oke, kita akan lihat definisi yang resmi dari struktur data. Ya, mungkin tidak resmi, ini definisi yang simplified atau yang saya simpelkan sendiri agar lebih mudah dipahami. Ya, oke, struktur data sendiri merujuk pada bagaimana komputer ya dalam tanda petik mengorganisir data atau informasi. Ya, tanda petik ini dalam artian nantinya komputer haruslah bisa menyimpan datanya dengan mekanisme tertentu agar kemudian komputer bisa menemukan datanya secara cepat. Atau saya mungkin bisa menyebut bagaimana komputer bisa menyimpan secara tepat ya agar nanti bisa diambil dengan cepat. Oke, saya sering menganalogikannya dengan pustakawan. Ya, oke, mohon maaf. Saya sering menganalogikannya dengan seorang pustakawan ya, pustakawan yang ada di perpustakaan ya. Pustakawan itu kan kerjaannya mengorganisir buku ya, di dalamnya dia pasti punya metode tertentu untuk menyimpan sebuah buku ya. Misalkan dia akan mengelompokkan berdasarkan subjeknya ya, atau kemudian mungkin dari subjeknya adalah kategorinya ya, dari mungkin ilmu komputer, kemudian dari ilmu komputer ada pemrograman, ada basis data, ada data mining dan lain sebagainya ya. Dia akan mengkategorikannya dan mungkin dia juga mengurutkan berdasarkan abjadnya ya, dan kemudian dia beri nomor-nomor tertentu yang ditempelkan di bukunya tersebut. Nah, mengapa dia harus melakukan hal tersebut? Ya, tentu saja agar terorganisir, artinya agar nantinya dia bisa mencari buku tersebut dengan lebih cepat dengan metode yang dia sudah buat tadi. Gitu ya, dia punya metode tertentu agar nantinya kalau mencari buku, ya sudah dengan metode yang sama itu. Gitu ya. Nah, analogi ini sangat erat kaitannya dengan struktur data. Ya, oleh karena itu ini adalah sedikit pengantar mengenai struktur data, dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur data yang pertama yang sudah sangat familiar untuk kalian yang sudah pernah belajar dasar-dasar pemrograman. Ya, terima kasih. Selamat belajar di video selanjutnya.